Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. 4 hal yang wajib diketahui dan dipelajari oleh seorang muslim. Yang pertama adalah ilmu. Kata ilmu kalau disebutkan di ilmu syar'i, kalau disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukum asalnya kata ilmu tersebut bermakna ilmu agama. Makanya di sini kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu beliau menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-ilm, wa huwa ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengetahui tentang nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengetahui agama Islam dari dalil-dalilnya. Ini yang namanya ilmu ketika disebutkan secara mutlak di dalam dalil-dalil syar'i. Seseorang ketika dia mengetahui, mengilmui banyak dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sains misalkan, atau ilmu dunia yang lain, tetapi tidak mengetahui tentang Rabb-nya, tidak mengetahui tentang Allah, tidak mengetahui tentang nabinya, dan tidak mengetahui tentang agama Islam, maka dia adalah jahil, walaupun orang paling berilmu dalam ilmu dunianya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, qauluhu ma'rifatullah ay ma'rifatullah bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idh'ana wal inqiyad lahu. Yang dimaksud dengan ma'rifatullah yaitu mengetahui tentang Allah bil qalbi, di dalam hatinya, karena namanya pengetahuan itu yakni diilmui, membuat hati menjadi semakin kokoh keimanannya. Dia mengetahui tentang Allah dengan pengetahuan yang membuat dia menerima apa yang Allah syariatkan. Tidak hanya sekedar wawasan, tidak hanya sekedar pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibarengi dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Wal iz'ana wal inqiyad lahu. Pengetahuan tentang Allah tersebut membuat dia tunduk dan taat kepada Allah. Wa tahkima syariatihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan tentang Allah tersebut membuat dia melaksanakan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan syariat tersebut. Tidak hanya sekedar mengaku cinta Nabi, tapi kemudian menjadi orang yang paling berat untuk melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah. Intinya adalah kita mengetahui tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah, dan pengetahuan tersebut memiliki buah, yaitu kita menjadi tunduk dan taat kepada Allah dan melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui tentang Allah? Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, seorang hamba itu bisa mengetahui tentang Rabb-nya dengan cara mengetahui atau melihat kepada ayat-ayat syar'iyyah, yaitu dalil-dalil syar'i yang ada di Al-Quran dan ada di As-Sunnah. Ini adalah dalil utama untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dari al-ayat asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i. Cara kedua, ini yang sekunder. Kalau barusan yang primer, mengetahui tentang Allah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cara sekunder, metode sekunder adalah wan nadhari fil ayatil kauniyah allati hiyal makhluqat. Mengetahui tentang Allah dari ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta, yang itu adalah makhluk Allah. Fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayat izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi.
ketika seseorang itu melihat kepada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah, maka dia itu akan semakin bertambah ilmunya dan imannya dan keyakinannya kepada Rabb yang menciptakan alam semesta tersebut. Jadi seharusnya seseorang yang belajar ilmu dunia, sains dan ilmu yang lain misalkan, seharusnya dia adalah orang yang bisa menggabungkan, mempelajari dua dalil ini, ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Seharusnya dia menjadi orang yang paling tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat misalkan banyak orang yang mempelajari tentang sains kemudian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia memahami bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta, di ciptaan Allah tersebut. Qala Allah azza wa jalla wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modalnya. Dia bisa bertambah keimanannya ketika dia melihat kepada alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia itu sudah beriman kepada Allah. Ketika dia itu mau untuk mengakui bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah al-haq. Ini modalnya. Kalau dia tidak mau mengakui hal tersebut, maka tidak peduli berapa banyak tanda yang akan dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, itu tidak akan bermanfaat kepada keimanannya, atau dia tetap akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Demikian pula di diri kalian sendiri. Itu ada tanda-tanda. Apakah kalian tidak melihatnya? Ini firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di luar tubuh kita dan ada di dalam tubuh kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan di diri kalian sendiri juga ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Jadi para ulama kemudian menyimpulkan bahwa ayat kauniyah itu ada dua jenis. Tanda-tanda kauniyah itu ada dua jenis. Tanda-tanda kauniyah di luar tubuh kita dan di dalam tubuh kita sendiri. Yani jangan sampai antum lupa bahwa diri kita sendiri banyak sekali tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang itu justru banyak sekali kita lupakan. Seseorang ketika misalkan kalau kita melihat pemikirannya para filsuf Yunani, kalau antum baca, gak perlu baca bukunya, ya, mereka melihat tentang bukti keberadaan Allah Subhanahu, bukti keberadaan Tuhan. Mereka pakai istilah itu. Mereka melihat keluar, mereka berfilsafat dan seterusnya. Di dalam diri kita sendiri itu banyak sekali tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melihat ayat ini, ya, ini ayat ini banyak sekali dilupakan oleh para pemikir yang dari zaman ke zaman tidak peduli seberapa cerdas. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak melihat? Coba bayangkan, ini ayat Allah Subhanahu wa taala terlupakan oleh seluruh filsuf dari berbagai generasi, kecuali kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia kemudian mengetahui hal ini, atau tidak tidak terlewatkan poin ini. Nah, ini maksud dari ma'rifatullah, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'rifatu nabihi, qauluhu ma'rifatu nabihi ay ma'rifati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-ma'rifah allati tastalzimu qabula ma ja'a bihi minal huda wa dinil haq. Mengetahui tentang nabinya itu adalah mengetahui tentang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengetahuan yang membuat dia itu bisa menerima petunjuk dan hidayah dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqahu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wa imtithala amrihi fima amar, melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Wastinaba ma naha anhu wa zajar, menghindari, menjauhi apa yang beliau larang. Wa tahkim syariatihi wa ridha bihukmihi, melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ridha untuk berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala Allahu azza wa jalla fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, tidaklah mereka itu beriman sampai mereka membuat engkau itu menjadi hakim, menjadi orang yang memutuskan perkara di antara mereka yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka sendiri haraj, yaitu rasa berat untuk melaksanakan apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka itu tunduk kepada keputusan engkau. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang yang beriman, yaitu melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai standar, sebagai dalil, sebagai hal yang bisa dijadikan patokan ketika terjadi perselisihan, baik perselisihan pendapat dalam din ataupun perselisihan secara muamalah. Kemudian mereka tidak merasa berat terhadap keputusan tersebut, mereka tunduk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini ciri orang yang beriman dengan keimanan yang baik. Wa qala ta'ala innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Allah dan Rasulnya itu memutuskan suatu perkara di antara mereka, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka itu akan berkata sami'na wa ata'na. Ini ketundukan dari orang yang beriman. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian itu berselisih pendapat terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah sesuatu yang lebih baik, ya, dan lebih bagus kesudahannya. Jadi disebutkan di sini, kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya ketika kalian berbeda pendapat. Ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah tafsir, hadis, seluruh permasalahan din, wajib mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, wajib mengembalikan kepada dalil. Ya, tidak boleh fanatik kepada seorang ulama tertentu, ustadz tertentu, syekh tertentu, yayasan tertentu, mazhab tertentu, apapun itu, kita hanya boleh fanatik kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, jadi kalau mau fanatik, fanatiknya kepada itu. Jadi kata para ulama, kalau mau fanatik kepada suatu ajaran, fanatiklah hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Kalau mau fanatik kepada orang, maka fanatiklah hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah orang yang menyelisihi, mereka yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, bisa jadi akan menimpa fitnah kepada mereka, au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Jadi di sini kita lihat Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. An tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Antara ditimpakan fitnah kepada mereka atau ditimpakan azab yang pedih. Para ulama mengatakan atau di sini bermakna dan. Ya, ini maksudnya ini bukan pilihan, tetapi ini karena saking besarnya perkaranya, maka seolah-olah itu diberikan pilihan, tetapi sebenarnya ini dua-duanya sama saja. Ini penekanan sebenarnya. Penekanan. Ya, dua-duanya sama-sama akan terjadi. Akan menimpa fitnah atau menimpa azab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Yang dimaksud dengan fitnah adalah ketika seseorang itu yakni ditampakkan oleh Allah al-haq sebagai al-batil dan al-batil sebagai al-haq. Ketika seseorang itu menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Dia akan melihat tauhid sebagai syirik, yang syirik sebagai tauhid. Dia akan melihat yang sunnah sebagai bid'ah, yang bid'ah sebagai sunnah.
Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, atadril mal fitnah? Al-fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zai fayahlik. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, apakah engkau tahu apa itu fitnah? Fitnah yang dimaksud di ayat ini, apa tafsirannya? Fitnah yang dimaksud adalah syirik. Yakni ketika dia menyelisih sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian hadis, maka bisa jadi akan menimpa di dalam hatinya itu sebuah kesesatan, kemudian dia menjadi celaka. Ini perkataan Imam Ahmad rahimahullah, beliau menafsirkan sebagai syirik. Maksudnya adalah tauhid dianggap sebagai syirik, syirik dianggap sebagai tauhid. Dari penjelasan para ulama yang lain terhadap kata al-fitnah, maka kita bisa simpulkan ya tafsiran yang lebih lengkap, yaitu yang tadi kita sebutkan. Itu di antara tafsiran yang paling lengkap dengan redaksi yang paling lengkap untuk mencakup keseluruhan kata fitnah seperti yang disebutkan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama tentang ayat tersebut. Al-fitnah itu adalah ketika seseorang ditampakkan kepadanya al-haq sebagai al-batil, al-batil sebagai al-haq, tauhid sebagai syirik, syirik sebagai tauhid, sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah. Makanya ketika seseorang itu alergi kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Itu hukuman dari Allah yang disegerakan di dunia. Nanti di akhirat bagian keduanya yaitu azab yang pedih. Baik, kita azan terlebih dahulu, salat Isya terlebih dahulu karena ana telat ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan kajiannya sebentar setelah salat Isya. Demikian bisa ana sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan sebentar pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan beliau, qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui tentang agama Islam. Al-Islamu bil ma'nal 'am huwa ta'abbud lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taquma as-sa'atu kama dzakara Allah azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadullu ala anna syara'i as-sabiqah kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Islam yang dimaksud itu memiliki dua makna. Islam, kata Islam memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum dari Islam itu adalah ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan sejak Allah mengutus para rasul, dari awal para rasul sampai hari kiamat. Sebagaimana itu yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa syariat-syariat sebelumnya itu semuanya adalah Islamun lillahi azza wajalla. Itu semuanya adalah Islam, ketundukan kepada Allah azza wajalla. Qala Allah taala an Ibrahim, Allah taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami muslimaini lak, dua orang muslim yang tunduk kepadamu, yaitu Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga dari anak keturunan kami, jadikanlah kami semua sebagai ummah yang tunduk kepadamu. Jadi ini makna Islam secara umum. Agamanya Nabi Ibrahim itu adalah Islam, agamanya Nabi Musa Islam, agamanya Nabi Nuh Islam, agamanya Nabi Adam Islam. Ini makna Islam secara umum. Adapun makna Islam secara khusus, wal Islamu bil ma'na al khas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima ba'atsa bihi Muhammad, bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, li'anna ma bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah fa sara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslim. Islam dengan makna yang khusus itu adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani maksudnya adalah khusus hanya pada ajaran yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW itu menghapuskan seluruh syariat-syariat sebelumnya. Maka jadilah orang yang mengikuti
ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah muslim sekarang. Yang menyelisihi dia bukan muslim walaupun dia mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam misalkan. Ada orang yang mengikuti syariat Nabi Isa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang awalnya mengikuti syariat Nabi Isa itu harus sekarang mengimani juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tauhid, secara akidah sama. Karena seluruh akidah dan tauhid dari seluruh nabi dan rasul itu sama. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatul li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara sebapa. Ibu mereka itu beda-beda tapi agama mereka sama. Yakni akidah dan tauhid yang diajarkan itu sama. Yang berbeda adalah rincian halal dan haram. Kenapa akidah dan tauhid sama? Karena akidah dan tauhid itu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir, tentang surga dan neraka. Itu khobar. Kalau berbeda-beda antara nabi dan rasul kan berarti gimana? Berarti ada yang benar, ada yang salah, betul tidak? Kalau beda-beda, betul kan? Itu sama pasti seluruh nabi dan rasul. Tapi kalau rincian halal dan haram, masalah fikih itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan sesuai dengan kemaslahatan di setiap zaman. Bisa jadi Allah perintahkan sekarang, bisa jadi di generasi berikutnya tidak lagi, di umat nabi dan kaum nabi dan rasul setelahnya tidak lagi Allah perintahkan, atau sebaliknya. Ya, ini sesuai dengan kemaslahatan di tiap zaman, dan ini tentunya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka seluruh orang yang mengimani Nabi dan Rasul sebelumnya harus juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun la nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah ada seorang pun di umat ini, Yahudi ataupun Nasrani, yang kemudian mati dalam kondisi tidak beriman kepada ajaran yang aku diutus dengannya, kecuali dia merupakan penghuni neraka. Jadi Yahudi dan Nasrani, ketika Yahudi di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka mengimani Nabi Musa, mereka Muslim. Nasrani ketika di zaman Nabi Isa, ketika mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam, mereka Muslim. Tapi kalau sudah datang zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka sampai meninggalnya tidak beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad SAW, illa kana min ashabin nar. Mereka akan termasuk penghuni neraka. Tidak ada alternatif lain selain itu. Disebut di hadis tersebut, itu disebut yakni dinafikan, kemudian ada pengecualian. Jadi nggak ada pilihan lain. Ya, la yasma'u bi. Tidak ada seorang pun umat dari kalangan umat ini. La yasma'u bi. Awalnya dinafikan. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar ajaranku kemudian dia mati tidak beriman kepada ajaranku, kecuali dia merupakan penghuni neraka. Jadi nggak ada opsi kedua. Ya, jadi inna ad-dina 'indallahil Islam. Fa'atba'ur rusul muslimuna fi zamani rusulihim. Maka pengikut para rasul mereka adalah muslim di zaman rasul mereka. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihissalam wan nasara muslimuna fi zamani Isa alaihissalam. Maka Yahudi itu mereka adalah kaum muslimin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nasara adalah kaum muslimin di zaman Nabi Isa alaihissalam. Wa amma hina bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimin. Adapun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, kemudian mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian tidaklah menjadi seorang muslim, tidaklah menjadi kaum muslimin. Wa hadzal dinul islami huwa dinul maqbulu 'indallahi nafi' li sahibihi. Inilah agama Islam, inilah agama yang diterima oleh Allah, yang akan bermanfaat kepada orang yang meyakininya, yang mengamalkannya. Qala Allah azza wa jalla, "Innad dina 'indallahil Islam." Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah itu cuma Islam. Jelas ini syubhat, membantah syubhat orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, sama-sama mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Ya, kita katakan hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya agama Islam yang mengajarkan tauhid yang lurus. Orang liberal kemudian mengatakan makna Islam itu adalah yang penting tunduk kepada Tuhannya. Ada Tuhannya Allah, Tuhannya Allah, Tuhannya
sang ya misalkan ya, yang lain-lain misalkan, yang penting tunduk kepada Tuhannya masing-masing, itu adalah muslim kata orang liberal. Maka kita katakan ya, kita ambil aja, nggak usah dalil yang terlalu susah. Misalkan hadis nomor 3 di Arba'in yang sudah kita bahas sebelumnya, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Jadi kalau orang liberal mengatakan apapun agamanya, yang penting orang yang memeluk agama tersebut tunduk kepada Tuhannya masing-masing, itu Islam, itu muslim kata orang liberal. Maka kita katakan Islam itu dibangun di atas 5 hal. Syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, salat, zakat, haji, puasa, haji. Ada agama lain yang melaksanakan 5 ini? Kalau ada yang melaksanakan 5 ini ya muslim. Ya, agama selain Islam tidak ada yang melaksanakan 5 ini. Terutama yang pertama, syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kalau dia sudah melaksanakan yang pertama, maka kata orang udah login. Ya. Ini istilah zaman sekarang ya. Login lah, beda server lah, dan ya nih. Wa qala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menginginkan agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wa hadzal islam huwal islamul ladzi tanallahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Inilah agama Islam yang Allah berikan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau. Allah jadikan itu sebagai nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku akan ridhoi, dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama kalian. Baik, ini makna Islam. Sekarang Syekh Al-Utsaimin menjelaskan frase berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qauluhu bil adillah. Tadi kita sebutkan apa? 4 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama apa? Al-ilm. Yaitu apa? Al-ilm. Ilmu itu apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama Islam dari dalil-dalilnya. Adillah itu apa? Jam'u dalil. Adillah itu adalah jamak dari dalil, wa huwa ma yurshidu ilal matlub. Dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada apa yang kita ingin cari. Ini makna dari dalil. Wal adillah ala ma'rifati dzalik sam'iyyah wa aqliyah. Nah, dalil untuk mengetahui tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang agama-agama Allah itu, tentang hukum-hukum Allah itu ada 2 jenis, ada sam'iyah, ada akli. Ada dalil sam'i, ada dalil akli. Dalil sam'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil akli itu adalah akal yang lurus, akal yang sehat. Ya, jadi syariat mengajak kita juga untuk berpikir. Fasam'iyah ma thabata bil wahyi wa huwal kitabu was sunnah. Dalil sam'i itu adalah dalil wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah, ayat atau hadis. Itu dalil sam'i. Wal aqliyah, dalil akli, ma thabata bin nazari wa ta'ammul. Sesuatu yang didapatkan dari merenung, berpikir dengan akal yang sahih, dengan pemikiran yang lurus. Wa qad aktsara Allahu azza wa jalla min dzikri hadzal naw' fi kitabih. Dan Allah itu telah banyak sekali menyebutkan dalil jenis kedua ini, dalil akli, di dalam Al-Quran. Yakni mengajak kita untuk berpikir. Tentunya dengan pemikiran yang lurus, bukan pemikiran yang ngawur gitu ya. Fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah berfirman di dalamnya, di antara tanda-tanda Allah begini dan begitu, begini dan begitu. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian kalian menjadi manusia yang kemudian menyebar kemana-mana.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian sendiri pasangan litaskunu ilaiha, supaya kalian itu menjadi sakinah, tenang dengan pasangan tersebut. Dan mawaddah dan rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan langit dan bumi dan berbeda-beda lisan, bahasa manusia berbeda-beda, warna kulit juga berbeda-beda. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda kebesaran Allah adalah langit, adalah al-lailu wan nahar, malam dan siang. Jadi pergantian malam dan siang itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dipelajari di mana? Di ilmu dunia, di sains, di fisika misalkan, ya. Kita mempelajari ilmu dunia itu harusnya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin malah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin arogan, bukan malah semakin sombong. Tapi harusnya semakin mengetahui bagaimana lemahnya kita dan bagaimana besarnya Allah, bagaimana perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Yakunu siyaqul adillah al-aqliyah ad-dalla 'ala Allah taala. Jadi banyak sekali, tidak hanya yang Anda sebutkan barusan, banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir tentang kebesaran Allah di alam semesta ciptaan Allah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan tentang kebesaran Allah semuanya. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillah as-sam'iyah, adapun mengetahui tentang, kalau barusan mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Allah itu bisa dengan dalil sam'i, bisa dengan dalil akli. Dalil sam'i itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita mengetahui tentang Allah misalkan dari surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allah memiliki nama Al-Ahad, ya, kemudian memiliki sifat ahadiyah, yakni Allah Maha Esa, Allahus Samad, ya. Kita mengetahui nama Allah As-Samad, kemudian di dalamnya terkandung sifat samadiyah, lam yalid wa lam yulad. Kita mengetahui bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain kita mengetahui bahwa laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, Allah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Di ayat yang lain kita mengetahui Allahul banyak sekali, ya. Yakni misalkan innallaha kana aliman hakima, misalkan Maha berilmu, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Banyak sekali, yakni hampir setiap surat pasti ada ayat-ayat dalil sam'i tentang Allah Subhanahu wa taala. Seluruh surat. Adapun dalil akli tadi yang kita sebutkan, ya, merenungkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Nah, sekarang mengetahui tentang Nabi. Mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dengan dalil sam'i, bisa dengan dalil akli juga. Dalil sam'i, famithlu qaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Khalas, jelas. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Jadi ini dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Wa qaluhu wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Yakni ini bukan pertama kali, ini bukan rasul pertama kali yang Allah utus. Kenapa antum heran? Banyak sekali rasul-rasul sebelumnya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan antum bisa bandingkan antara ajaran Nabi dan Rasul terdahulu dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akidah dan tauhid membawa risalah yang sama, membawa pesan yang sama. Mengapa antum heran? Mengapa antum yakni mengingkari? Ini utamanya kepada Yahudi dan Nasara yang mereka telah mengetahui Taurat, mereka telah mengetahui Injil. Kenapa antum seolah heran? Mengapa antum kemudian malah mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wabil adillah, kemudian orang Quraisy juga, karena mereka mengetahui syariatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, sama. Yahudi, Nasara dan musyrikin Quraisy itu sama-sama masuk dalam ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad adalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Ya, bagi orang-orang kafir Quraisy, antum sudah mengetahui Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Kenapa antum bingung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah ada nabi dan rasul sebelumnya. Ini bukan yang pertama kali.
Wabil adillah al-aqliyah bin nadhri wa ta'ammul fi ma ata bihi min al-ayatil bayyinat allati a'zamuha kitabullah azza wa jalla al-mustamil ala akhbari as-sadiqah an-nafi'ah wal ahkamil muslihah al-adilah. Jadi ini dalil sam'i, barusan sekarang dalil akli. Dalil akli itu adalah kita merenungkan tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah beneran seorang Rasul. Tanda-tanda yang paling besar adalah kitabullah, ya, Al-Quran itu sendiri. Kita lihat Nabi Muhammad SAW itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak bisa kita buat yang semisalnya. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, buatlah yang semisalnya, yang semisal satu surat dengannya. Sertakan penolong-penolongmu jika kamu termasuk orang yang benar. Itu adalah tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fakta bahwa Al-Quran tidak bisa dibuat yang semisalnya oleh orang-orang secerdas apapun, sefasih apapun, sebagus apapun bahasa Arabnya, tidak ada yang bisa menyaingi uslubnya Al-Quran, metodenya, stylenya Al-Quranul Karim, ya. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah beneran Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda yang paling besar, kata Syekh Al-Utsaimin, dan ini benar, tanda yang paling besar. Al-mustamil alal akhbari shadiqah. Al-Quran itu sendiri mencakup kabar-kabar yang benar, yang bermanfaat, dan hukum-hukum yang memberikan kemaslahatan yang adil. Kita lihat isinya Al-Quran. Kalau barusan lafadznya Al-Quran, nggak bisa kita buat yang semisalnya. Sekarang makna dari Al-Quran itu sendiri kita lihat banyak sekali, ya, kandungan-kandungan Al-Quran yang itu tidak tergerus oleh zaman, bahkan tetap menjadi, yakni sesuatu yang memberikan maslahat kepada seluruh manusia dari zaman ke zaman. Wa ma jara 'ala yadayhi min khawariqil 'adat. Kita lihat juga mukjizat para nabi, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, tentunya kalau di zaman kita hanya bisa melihat cuma satu mukjizatnya Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW bisa melihat banyak mukjizat yang lain. Terbelahnya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, ya, keluar air dari sela jari-jari beliau, dan seterusnya, banyak sekali. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasduru ila an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Kemudian juga kabar-kabar ghaib yang akan terjadi di masa depan telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin itu bisa diketahui kecuali dari wahyu. Nah, sebagian yang terjadi itu menunjukkan bahwa ini beneran datangnya dari seorang nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dalil sam'i, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ana tambahkan di sini dalil akli, ya, dalil akli untuk mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah beneran seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Syekh Al-Utsaimin selesai membahasnya, tapi kita bisa tambahi dari penjelasan para ulama yang lain, kita bisa tambahi dalil akli yang membuat kita menjadi semakin yakin. Secara akal kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana, yakni keteladanan yang beliau contohkan, ya, bagaimana beliau itu digelari sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian ketika beliau mengklaim bahwa beliau adalah seorang nabi, klaim seseorang sebagai seorang nabi itu ini klaim yang besar, yang membuat seseorang itu antara memang baik sekali, beneran nabi, antara dia jujur berarti baik sekali, atau buruk sekali karena dia bohong dalam perkara yang besar sekali, mengaku-ngaku sebagai nabi. Betul tidak? Kebohongan kan bertingkat-tingkat. Ada kebohongan yang kecil. Antum dari mana? Dari sana, padahal dari sana. Misalkan ini kebohongan kecil, dosa kecil, ya. Tapi kebohongan yang besar sekali adalah mengaku sebagai nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, nabi palsu. Antara nabi beneran atau nabi palsu, betul tidak? Antara ini baik sekali atau buruk sekali, betul? Kira-kira akhlaknya Nabi Muhammad SAW lebih pantas ke yang mana? Kalau dilihat dari sirah beliau, betul tidak? Lebih pantas ke yang mana? Orang yang punya fitrah pasti tidak akan mengatakan beliau menjadi orang yang buruk sekali. Ini kemungkinan nggak ada. Pasti satu-satunya kemungkinan adalah yang pertama. Jadi ini dalil akli, betul tidak? Ini dalil akli. Tidak mungkin seseorang yang tidak mau berbohong, bahkan dalam perkara muamalah yang kecil, kemudian dalam perkara masalah kenabian, kemudian masalah nubuah, kemudian berbohong. Berbohong tentang Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin.
Taib. Kemudian yang kedua adalah kita lihat bagaimana, yakni dalil aklinya bagaimana sirah beliau. Ya, sirah beliau secara umum. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mendukung dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantara dalil akli. Dan bahkan itu tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia dari zaman ke zaman, rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam, diakui bahkan oleh orang kafir. Ya, orang paling berpengaruh dalam daftar, ya, orang paling berpengaruh nomor 1, tidak ada yang bisa protes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian terakhir, Anda tambahkan sedikit tentang mengapa kita harus mempelajari agama dari dalil-dalilnya. Yang pertama adalah supaya ilmu kita berkah. Ketika kita mempelajari agama dari dalil, mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari adab dan akhlak dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, itu membuat ilmu kita menjadi berkah. Karena kita mempelajari kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus mempelajari agama dari dalil-dalilnya? Yang kedua adalah karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah, yakni datang dengan kalimat yang hak, dengan kalimat yang akurat, dengan kalimat yang tidak kemudian akan membawa multitafsir. Maksudnya adalah kalimat-kalimat dari Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah kalimat yang terbaik. Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengambil ilmu, belajar agama, kemudian pelajari dalilnya, itu kita akan kokoh keilmuan kita, akan tidak kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha memelintir. Kita lihat misalkan orang-orang filsuf Yunani yang berusaha untuk meneliti tentang apakah manusia punya free will atau tidak. Itu permasalahan besar dalam filsafat. Manusia punya free will atau tidak? Kehendak bebas atau tidak manusia ini? Mereka walaupun sudah berpikir 1 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, berabad-abad, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetap belum selesai masalah itu. Tapi kalau kita mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita langsung dapat penjelasan yang hak, yang tidak membuat kita bingung, sehingga kemudian energi kita bisa kita alihkan ke yang beneran bermanfaat. Ini kan terkait khobar, terkait fakta, betul tidak? Manusia diberikan free will atau tidak? Ini kan fakta, sesuatu fakta yang kita tidak bisa menelitinya, tapi silahkan. Tapi kalau misalkan itu tidak ada tuntunan dari wahyu, bisa jadi kita nggak punya patokan. Ya, itu bukan sesuatu yang di alam semesta kita bisa lakukan eksperimen, kayak fisika, kimia, biologi kita bisa berikan eksperimen. Ini bicara tentang manusia diberikan Allah free will atau tidak. Ini kan berarti kita harus dengan bahasa yang bebas, kita harus nanya kepada Allah, betul tidak? Nah, gimana antum pakai akal saja kemudian berusaha menjawab pertanyaan ini? Kan nggak bisa. Di Al-Quran sudah jelas, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Selesai. Antum riset berabad-abad, mikir berabad-abad sampai kepala botak, kepala kruil-kruil begini, sampai putih semua. Filsuf Yunani kan bayangannya begitu, betul tidak? Hanya dengan satu ayat, misalkan, banyak sekali ayat yang lain. Cuma dengan satu ayat itu saja misalkan, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Engkau tidak berkehendak kecuali setelah Allah Rabbul Alamin berkehendak. Yani di ayat tersebut Allah menisbatkan kehendak kepada manusia. Berarti apa? Manusia punya kehendak, diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Free will, punya free will. Tapi kehendaknya manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengetahui secara fitrah, walaupun kita sangat ingin sesuatu, kita sangat menginginkan sesuatu, kalau Allah tidak izinkan, itu gak akan kita dapatkan. Betul tidak? Selesai. Energi kita bisa kita gunakan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat. Betul tidak? Silahkan hafalkan Quran, hafalkan hadis, belajar agama, kemudian belajar ilmu dunia, silahkan belajar ilmu dunia. Tapi orang-orang yang seperti itu, mereka sibuk dengan ini free will, manusia memilikinya atau tidak. Ini kita alam semesta ini cuma simulasi komputer atau tidak? Ya,
Atau perkataan yang lain yang sering Anda contohkan, teman Anda mahasiswa filsafat ketika Anda masih sama-sama di UI tahun pertama, Anda mahasiswa fisika, dia mahasiswa filsafat. Pada suatu hari kami duduk di kantin, kemudian dia bertanya kepada Anda, Andi, pilar di depan kita ini nyata atau tidak? Pilar di depan kita nyata atau tidak? Maka Anda katakan sebagai mahasiswa fisika, mari kita lakukan eksperimen, Anda pinjam kepala antum, kita jedotkan kalau sakit, ya itu impuls momentum, betul tidak? Maka nyata, selesai. Sebagai mahasiswa fisika, khalas. Baik. Kemudian yang ketiga, membuat kita menjadi kokoh, menjadi yakin. As-sabat, menjadi ilmu yang diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah berbuah kepada keyakinan. Kenapa? Karena ketika misalkan ada suatu permasalahan, kemudian kita ingat, kita bawakan dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, jelas. Bukan pemikiran manusia, bukan penemuan pemikiran manusia, penemuan manusia, bukan. Langsung dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, jelas. Nah, kita jadinya yang bingung-bingung, silahkan di ilmu dunia saja, silahkan antum berbingung-bingung di situ, betul tidak? Sekarang berubah, nanti 2 tahun lagi teorinya sudah berubah, silahkan di situ, tidak masalah. Itu masalah dunia, ilmu dunia, betul tidak? Penemuan fisika, matematika, kimia, biologi, terserah, teknologi dan seterusnya. Ya, setiap tahunnya berbeda-beda. Itu silahkan. Tapi kalau masalah din, maka karena itu adalah perkara ghaib seperti tadi, manusia diberikan Allah kehendak atau tidak. Ini kan perkara ghaib, nggak bisa antum eksperimenkan, apalagi antum cuma mikir berfilsafat begitu ya, tidak bisa. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.